Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bertemu kembali dalam mata kuliah pengantar pendidikan. Ini adalah sesi Q&A. Saya akan menanggapi pertanyaan-pertanyaan dari adik-adik mahasiswa saya gitu ya, adik-adik mahasiswaku yang sudah berkenan menyimak dan memberikan pertanyaan-pertanyaan mereka tentang materi kemarin ya, mengenai sistem pendidikan. Oke, pertanyaan pertama datang dari Mbak Miftahul Jannah. Mbak Miftahul Jannah bertanya mengenai bagaimana sistem nilai pendidikan di Indonesia. Sistem nilai pendidikan di Indonesia, dan apakah harus ada yang diperbaiki, apakah ada yang perlu diperbaiki, kalaupun ada apakah itu gitu ya, agar peserta didik membuat dampak baik bagi suprasistem. Nah, saya agak perlu mencerna sedikit gitu ya tentang sistem nilai pendidikan. Pada intinya sistem pendidikan kita sudah mengatur tentang bagaimana peserta didik akan diproses dalam sebuah sistem pendidikan. Jadi ibaratnya sebuah keberhasilan pendidikan itu akan sangat tergantung pada input proses yang pada akhirnya akan mempengaruhi output gitu ya. Dalam proses pendidikan sendiri, di materi yang sudah saya sampaikan kemarin sudah dijelaskan bahwa dalam proses pendidikan itu ada macam-macam tools yang ada gitu ya dalam prosesnya. Ada tools berupa environmental proses dan ada tools berupa instrumental proses gitu. Dalam kaitannya dengan sistem nilai pendidikan, bangsa kita itu sudah berproses cukup lama ya teman-teman dalam menentukan nilai-nilai pendidikan apa yang hendaknya paling cocok untuk diterapkan di Indonesia gitu. Walaupun kita belajar dari berbagai negara, tidak selamanya semua ilmu yang kita peroleh dari negara-negara di luar itu akan bisa kita pakai di negara kita. Tetap akan kembali pada kearifan lokal ya, kearifan lokal kita sebagai bangsa Indonesia, sehingga sistem nilainya pun sekarang akan terus diperbaiki gitu ya, akan terus diperbaiki apa yang kemudian cocok untuk bangsa Indonesia dan membawa Indonesia bisa bersaing di dunia global gitu. Sebagai contoh dalam hal kurikulum, penerapan sistem nilai pendidikan banyak dimasukkan ke dalam penerapan kurikulum-kurikulum yang sudah dikembangkan di Indonesia. Salah satunya adalah adanya kurikulum pendidikan karakter, kemudian penguatan nilai-nilai pendidikan untuk guru gitu ya sebagai pendidik, di mana dalam proses pendidikan guru gitu ya, guru senantiasa dibekali tentang nilai etik gitu ya, nilai etik sebagai pendidik. Kemudian nilai-nilai pendidikan apa yang itu menjadi kekhasan Indonesia, seperti misalnya asas dan landasan pendidikan di Indonesia. Kemarin sudah kita pelajari bahwa kita mengenal yang namanya nilai-nilai keluhuran, nilai-nilai Tuturi Handayani, kemudian apa yang sudah diajarkan oleh Ki Hajar Dewantoro, kemudian karakteristik kita sebagai bangsa itu seperti apa, digabungkan dengan kebutuhan atau nilai-nilai yang berkembang di dunia global, sehingga kemudian lulusan kita atau hasil output dari proses sistem pendidikan kita dapat betul-betul bermanfaat bagi suprasistem gitu. Nah, bagaimana supaya itu lulusan kita ini bermanfaat, itu tidak lain adalah kuncinya ada pada input gitu ya, ada pada input yang kita sebagai peserta didik sejauh mana akan memanfaatkan segala fasilitas yang sudah diberikan selama berproses dalam sistem pendidikan gitu. Jadi ibaratnya kalau kita sebagai mahasiswa sekarang kita masuk ke sistem pendidikan tinggi gitu ya, di situ ada berbagai macam unsur dan fasilitas. Sejauh apa kita akan memanfaatkan semua yang sudah diberikan dalam proses pendidikan kita, itu yang akan menentukan bagaimana kualitas output kita ke depan gitu. Jadi sejauh ini yang saya ketahui di Indonesia, setiap lini itu sudah
memberikan sedang ya, jadi tidak ada kata final, tapi terus berproses, berkembang, semakin lama semakin baik untuk memberikan layanan terbaik. Kalau sebagai institusi pendidikan, sebagai ruang atau sebagai tempat dilaksanakannya proses pendidikan, itu selalu berupaya memberikan kemajuan-kemajuan fasilitas, kemajuan bimbingan dan layanan gitu ya, layanan yang terus semakin baik, sehingga diharapkan lulusan Anda akan dapat lulusan dari institusi pendidikan ini akan dapat menjadi lulusan yang terbaik yang bisa menjawab tantangan di dunia global. Namun itu tidak akan terjadi ketika inputannya atau kita sebagai peserta didik tidak memberikan kontribusi juga dengan memanfaatkan semua fasilitas yang diberikan oleh institusi pendidikan untuk berkembang gitu. Oke, pertanyaan selanjutnya dari Mbak Nesti yang bertanya tentang masukan sistem pendidikan ya. Yang dimaksud masukan sistem pendidikan di sini adalah resource yang diperoleh dari luar sistem yang kemudian menjadi bahan untuk sistem melakukan proses gitu ya. Jadi kalau kita bicara tentang sistem pendidikan, yang dimaksud dengan masukan sistem pendidikan itu adalah sumber-sumber yang diperoleh dari luar sistem pendidikan, dalam hal ini adalah suprasistem gitu ya. Kemudian yang itu bisa menjadi bahan untuk melakukan proses pendidikan di dalamnya gitu. Nah, apa saja yang menjadi masukan proses pendidikan ini? Yang pertama itu adalah masukan dari masyarakat berupa peserta didik. Jadi dalam hal ini masyarakat memberikan masukan berupa objek pendidikan gitu ya. Dari masyarakat, sistem pendidikan mengambil anak-anak yang perlu dididik untuk mendapatkan pendidikan. Selain mendapatkan peserta didik dari luar, sistem pendidikan juga memperoleh masukan berupa ilmu pengetahuan dari para pakar-pakar atau dunia profesional gitu ya. Memberi ilmunya apa saja yang harus diajarkan dalam sistem pendidikan, sehingga kemudian dalam proses sistem pendidikannya sendiri, dalam proses pembelajarannya itu akan terejawantah menjadi kurikulum gitu. Kemudian selain mendapatkan masukan pengetahuan dan peserta didiknya sendiri dari luar, sistem pendidikan juga mendapatkan input atau masukan dalam bentuk modal. Modal dalam arti apa istilahnya, sumber daya atau uang lah ya, bahasa barang uang atau apa, bisa berupa uang, barang, jasa dan sebagainya, yang intinya menjadi modal dalam terjadinya proses pendidikan gitu. Dalam arti misalnya masyarakat memberikan kontribusi, negara memberikan modal kepada sistem pendidikan untuk berjalan, misalnya dengan adanya dana BOS, dengan adanya SPP dan sebagainya. Itu adalah masukan-masukan ke dalam sistem pendidikan, sehingga kemudian proses pendidikan itu dapat berjalan dengan baik dan akhirnya melahirkan yang namanya output atau lulusan. Sama juga kalau contoh konkretnya di institusi pendidikan berupa Universitas Negeri Malang, lewat masyarakat, kami orang-orang yang ada di dalam sistem mendapatkan masukan berupa Anda sebagai mahasiswa gitu ya, peserta didik. Tapi selain itu juga kami mendapatkan masukan dari para profesional, para pakar, kemudian juga dari kementerian gitu, tentang bagaimana proses atau kurikulum yang dibutuhkan untuk mencapai lulusan yang bisa menjawab tantangan suprasistem atau tantangan masyarakat gitu ya. Kemudian juga kami mendapatkan modal, baik itu bantuan dari negara atau UKT yang Anda bayarkan, sehingga kemudian kami bisa memberikan fasilitas pendidikan yang optimal untuk kalian sebagai mahasiswa dapat memanfaatkannya itu dalam bentuk memperkuat proses pendidikan yang kalian jalani gitu, kurang lebih. Demikian Mbak Nesti, bila ada yang kurang jelas nanti bisa disampaikan atau kalian bisa memberikan feedback lewat kolom komentar di bawah ya. Oke. Selanjutnya yang ketiga, pertanyaan dari Mbak Kiki Amelia. Mbak Kiki Amelia bertanya tentang
Apakah setiap jenjang pendidikan memiliki sistem pendidikan yang sama? Kurang lebih yang namanya sistem pendidikan secara umum sama ya, khususnya di Indonesia. Di Indonesia sudah menata bahwa yang namanya sistem pendidikannya berupa ada input berupa masyarakat, kemudian proses pendidikan terjadi di institusi pendidikan, kemudian menghasilkan output berupa lulusan. Di jenjang apapun kurang lebih intinya sama seperti itu. Yang kemudian membedakan biasanya dalam proses pendidikannya, seperti apa anak-anak akan melalui prosesnya. Dalam jalur pendidikan formal, anak-anak melalui prosesnya dengan sistem pembelajaran yang kurang lebih baku gitu ya, yang biasa kita jalani. Jadi ada kelas, belajar di kelas, kemudian mengkaji ilmu pengetahuan seperti itu. Tapi ada juga kalau pada jenjang yang non formal, biasanya proses pendidikannya dia lebih fleksibel. Jadi karena dia ini ya non formal, biasanya ada waktu-waktu tertentu yang itu tidak se-strict di pendidikan formal gitu. Misalnya ketika kita ikut kursus, tetap kan ada masukan kita sebagai peserta didik, kemudian kita menjalani proses pendidikan dalam kursus itu, yang dimana pendidikannya lebih spesifik biasanya. Kursus menjahit ya belajarnya menjahit aja gitu kan. Kalau kursus mengemudi ya kita belajarnya mengemudi gitu. Kemudian outputnya juga jelas, lulusannya memiliki kemampuan-kemampuan tertentu sesuai dengan apa yang dipelajari. Gitu. Jadi kurang lebih sama ya sistem secara umum. Kemudian sebagai peserta didik, apa saja kontribusi kita dalam sistem pendidikan? Nah, peserta didik punya kontribusi yang pasti tugasnya adalah melaksanakan proses pendidikan dan menggunakan segala fasilitas yang disediakan dalam proses pendidikan tersebut. Jadi tugasnya peserta didik itu adalah berproses sehingga bisa mencapai tujuan pendidikan yang diharapkan gitu. Maka dari itu ketika kita sudah masuk ke dalam sebuah sistem pendidikan, tidak ada satupun mahasiswa yang diharapkan untuk menjadi mahasiswa yang hanya sibuk kuliah. Sibuk kuliah dalam arti sibuk mengerjakan tugas tidak gitu ya. Tapi sistem menjadi mahasiswa itu harus dipandang segala fasilitas yang disediakan oleh UM ini gitu. UM tidak hanya menyediakan ruang kuliah untuk Anda, tidak hanya menyediakan jadwal kuliah untuk Anda, tapi UM juga menyediakan UKM, UM menyediakan kompetisi, UM menyediakan beasiswa, UM menyediakan program-program pengembangan diri yang lain seperti pertukaran pelajar, atau ini ya, ajang-ajang apapun gitu yang di situ ketika kita ikutin kita akan mendapatkan hasil proses pendidikan yang ada di UM. Jadi ketika kita ikut kuliah itu sebenarnya hanya sebagian kecil saja dari fasilitas UM yang kita manfaatkan gitu. Oke, semoga jelas ya karena ada iklan barusan ya. Baik, demikian pertanyaan Mbak Kiki Amelia. Kemudian pertanyaan Mas Khairul tentang untuk sistem pendidikan yang berjalan di Indonesia sendiri, apakah sudah baik? Apa perlu perbaikan lagi? Mengingat menurut saya sistem di Indonesia itu ibarat kerbau yang ditarik petani. Artinya semua orang harus ikut ke dalam sistem yang sudah dibuat. Oke. Pertanyaan ini menarik, tapi tidak akan saya jawab sekarang. Saya akan jawab setelah Anda nanti mengerjakan tugasnya ya. Nah, setelah materi ini akan ada tugas bagi Anda untuk membaca bagaimana sistem pendidikan di Indonesia menurut undang-undang yang sudah ditetapkan oleh negara. Jadi di situ kalian akan melihat bagaimana negara ini menata sistem pendidikan kita, gitu ya. Yang saya bisa bantu jawab adalah pendidikan di Indonesia itu tidak hanya pendidikan formal gitu ya. Kita punya 3 jalur pendidikan yang mana 3 jalur ini fungsinya adalah saling melengkapi gitu. Jadi ketika kemudian kita merasa
tidak terlalu nyaman dengan pendidikan formal, tidak masalah loh untuk kita ngikutnya pendidikan non formal atau pendidikan informal gitu. Jadi ketika kemudian kita merasa bahwa pendidikan di Indonesia itu seperti kerbau yang dicocok hidungnya yang harus nurut gitu ya, itu terjadi ketika memang kita hanya ngikut di satu jenis jalur gitu. Jadi luar biasanya para profesor pendidikan kita di waktu dahulu gitu ya, ketika merumuskan sistem pendidikan ini adalah mereka betul-betul menyadari bahwa tidak ada satu jalan saja untuk mencapai kesuksesan gitu. Sukses itu bisa lewat berbagai jalur, sehingga kemudian sistem pendidikan harus menjawab itu dengan mengakomodasi semua jalur kesuksesan gitu ya. Maka kemudian terwadahilah yang namanya 3 jalur pendidikan Indonesia, jalur formal, jalur non formal, dan jalur informal gitu. Nanti selebihnya untuk bisa lebih mendalami tanggapan saya ini, silahkan dikerjakan tugas ketiga dari materi ini ya. Oke, pertanyaan selanjutnya adalah pertanyaan dari Mbak Bella Fadilatus Sana. Mbak Bella bertanya nih, pertanyaan Mbak Bella bagus banget ya. Baru-baru ini ada kebijakan peniadaan UN yang secara tidak langsung dipengaruhi oleh adanya kebijakan negara. Dan kebijakan itu sendiri muncul karena adanya sistem politik. Sistem politik dan sistem pendidikan itu kan sudah saling berkaitan ya Bu. Saya ingin tanya, iya benar. Saya jawab dulu ya, sistem politik dan sistem pendidikan itu sangat berkaitan. Salah satu kondisi politik di sebuah negara akan menjadi environmental proses ya, susah banget nih. Poin dari pengaruh lingkungan terhadap proses pendidikan gitu, sehingga tentu akan sangat memberikan pengaruh. Nah, ini Mbak Bella bertanya, bagaimana jika pada suatu saat sistem pendidikan itu malah dijadikan sebagai sarana untuk menunjang kepentingan politik tertentu yang justru memecah konsentrasi lembaga pendidikan dan merusak nilai-nilai luhur dalam pendidikan? Dan upaya apa yang bisa kita lakukan sebagai calon guru, mengingat hampir semua kebijakan negara atau kebijakan publik sumbernya dari politik itu sendiri? Pertanyaan yang bagus ya Mbak Bella. Sebagaimana yang sudah saya sampaikan tadi, sistem politik adalah faktor lingkungan yang akan mempengaruhi proses pendidikan. Contoh konkretnya sudah kita alami sekarang dengan peniadaan UN ya. Tapi apakah mungkin terjadi bahwa sistem pendidikan ditunggangi oleh kepentingan politik? Oh, tentu saja itu sangat mungkin. Apa yang harus kita lakukan sebagai pendidik nantinya ketika kita menghadapi situasi yang seperti itu? Sesungguhnya di masa-masa seperti ini integritas kita sangat menentukan gitu ya, sangat menentukan dalam arti sepanjang kebijakan politik itu tidak melanggar atau tidak merusak proses pendidikan, maka itu sah-sah saja untuk diikuti. Tapi kalau kemudian itu sudah mempengaruhi hasil dari output sistem pendidikan itu sendiri, maka menjadi kreativitas gitu ya bagi para pendidik untuk bisa menyesuaikan atau bermain dengan cantik bagaimana agar kebijakan ini dapat tetap dilaksanakan tapi juga tidak memberikan dampak buruk atau efek samping terhadap peserta didik. Karena yang pasti yang harus diutamakan adalah bagaimana peserta didik ini dapat memberikan dapat menerima layanan yang optimal gitu, sehingga proses pendidikannya ini ya berjalan dengan sebaik mungkin gitu. Dan sepemahaman saya pun sesungguhnya ketika itu sudah menjadi sebuah kebijakan negara, tentu tidak akan serta-merta hanya kepentingan yang bermain, tapi juga tetap pemerintah akan memikirkan gitu ya dampak sistemik atau istilahnya kebutuhan dari
sistem pendidikan itu sendiri. Misalnya ketika di tahun yang lalu UN itu dibatalkan, tentu kalian masih ingat ya, di tahun 2018 atau 2018 kalau nggak salah, Menteri Pendidikan Indonesia sempat menawarkan kepada Presiden untuk membatalkan UN sebagai salah satu-satunya syarat kelulusan, atau bahkan meniadakan UN gitu. Sebenarnya usulan peniadaan UN ini udah muncul dari lama gitu ya. Tapi kemudian keputusan itu dibatalkan oleh Presiden sendiri gitu. Dan baru tahun ini disepakati. Ketika kemudian kita memberikan kebijakan atau pemerintah memberikan kebijakan UN tidak dibatalkan, UN terus berjalan. Tentu itu sudah dipikirkan kelebihan dan kekurangannya gitu ya. Kemudian yang pada akhirnya sebenarnya dampak terhadap peserta didik itu sejauh mana gitu, optimal atau tidak gitu. Pun demikian dengan kebijakan ditiadakannya UN, itu juga sudah diperhitungkan kelebihan dan kekurangannya, sehingga kemudian muncullah kebijakan yang sekarang ini kita alami, kita jalani ya. Dan sebagai informasi, UN kan tidak ditiadakan dalam arti tidak ada sama sekali ya, hanya diganti peruntukannya gitu, dimana UN ini peruntukannya bukan lagi untuk menjadi syarat kelulusan, tapi untuk memetakan bakat minat gitu, bahwa potensi kita itu kemana gitu, jadi lebih efektif dan efisien gitu. Dan sebenarnya terkait kebijakan UN ini pun itu sifatnya memang sesuatu yang bisa menjadi kebijakan, itu adalah sesuatu yang sifatnya ini ya, kebijakan politis ya maksudnya. Kalau sebuah kebijakan itu dasarnya adalah politis, maka sebenarnya itu adalah sesuatu yang sifatnya itu mubah gitu. Jadi bisa ada bisa enggak gitu. Maksudnya kalaupun mana yang akan dipilih itu benar-benar tergantung pada keberpihakan pemerintah itu kemana sekarang gitu. Kalau suatu saat nanti keberpihakan pemerintah itu kalau sekarang keberpihakan pemerintah itu kan pada dijalankannya, ditiadakannya UN gitu ya, ya itu berarti itulah gitu. Kalau kemarin dengan UN tetap berjalan, ya keberpihakannya di situ gitu. Dan sejauh yang saya ketahui, sepanjang itu tidak berdampak besar gitu ya kepada sistem pendidikan, itu tidak akan dicawe-cawe lah istilahnya gitu. Jadi tetap pendapat para pakar, pendapat kita punya asosiasi ya, Asosiasi Guru Republik Indonesia, itu akan memberikan kontribusi besar terhadap kebijakan-kebijakan yang ada pada pemerintah. Jadi tidak usah khawatir gitu. Demikian Mbak Bella. Selanjutnya dari pertanyaan dari Mbak Zahra Ananda Nur Azhara. Mbak Ananda Nur Azhara bertanya, pendidikan di Indonesia memiliki sejarah perjalanan yang panjang. Seperti yang kita tahu, dari awal mula adanya pendidikan di Indonesia yang sederhana hingga sampai pada titik yang sangat modern dan kompleks. Sehingga dari hal tersebut kita tahu bahwa sistem pendidikan di Indonesia selalu mengalami perkembangan seiring adanya perubahan massa. Kemudian, apakah suatu sistem pendidikan pasti akan selalu berubah mengikuti masa, ataukah sebenarnya sistem pendidikan memiliki dasar yang selalu dianut meskipun terjadinya perkembangan massa? Terima kasih. Oke. Secara umum, sistem pendidikan di sebuah negara itu cenderung tetap ya. Maksudnya negara itu biasanya sudah punya gambaran besar sistem pendidikannya itu harus seperti apa gitu, termasuk landasannya apa, asasnya apa saja, itu sudah ditata sedemikian rupa, dihitung bagaimana caranya dia bisa
long lasting gitu, yang bisa selalu cocok di semua keadaan. Tapi memang tidak menutup kemungkinan akan adanya perubahan gitu ya. Di tugas kedua, kalian akan mendapatkan tugas untuk menganalisis gitu, apakah sistem pendidikan di Indonesia ini adalah sistem pendidikan yang jenisnya terbuka atau tertutup gitu. Nah, nanti silakan kalian analisis. Yang saya bisa sampaikan adalah bahwa sistem pendidikan di Indonesia itu proses untuk kemudian mematangkan hingga sampai pada level hari ini itu adalah hasil dari masukan banyak pihak gitu ya, yang kemudian diputuskan oke, bentuknya seperti ini gitu. Jadi prosesnya panjang, masukannya dari manapun, dari hasil belajar, dari hasil pengamatan, dari hasil pengujian di lapangan, kemudian dirumuskanlah sistem pendidikan yang sekarang gitu. Kalaupun kemudian ada yang harus dinamis, maka itu adalah kurikulum gitu. Kalau kurikulum sangat-sangat mungkin untuk dinamis, dalam arti kurikulum itu kan muatan pembelajaran ya, apa yang akan diberikan dalam proses pendidikan, itulah yang akan sangat bisa berubah. Tentu kita tahu bahwa yang namanya kurikulum kita berubah-ubah dari zaman, mungkin kalian di zaman 2004 KBK, kemudian ada KTSP, kemudian sekarang ada kurikulum 2013. Bahkan di perguruan tinggi kita di Universitas Negeri Malang pun kurikulumnya berubah-ubah. Dari kurikulum yang sebelumnya 2012 mungkin ya, ke 2018, kemudian sekarang akan berganti lagi, penyempurnaan, penyesuaian dengan kebijakan pemerintah, jadi kurikulum 2020 gitu Mbak Zara. Jadi intinya sistemnya sendiri sudah fix gitu ya, tapi memungkinkan kalau memang ada waktunya pas gitu ya. Waktunya pas itu dalam arti dari sisi politisnya dapet, dari sisi keilmuannya dapet, dari sisi tuntutannya dapet gitu. Bisa saja sistem itu akan dirubah atau diganti gitu. Kemudian pertanyaan dari Mbak Rita. Mbak Rita Arsyanti bertanya mengenai peningkatan jumlah mahasiswa di Indonesia ini terus bertambah setiap tahunnya, sedangkan minimnya tenaga pendidik pasti akan berdampak pada sistem pendidikan, yang mana nantinya akan membuat pendidikan menjadi tidak bisa berjalan atau malah sebaliknya. Bagaimana pendapat saya atau pendapat Ibu mengenai masalah ini? Apakah masalah ini termasuk dalam sistem pendidikan, serta apa solusi yang tepat untuk menangani masalah ini? Betul sekali Mbak Rita, permasalahan tentang jumlah tenaga pendidikan ini memang menjadi salah satu masalah dari sekian banyak masalah yang ada di sistem pendidikan kita. Kita punya banyak murid yang harus dididik gitu ya, punya banyak anak yang perlu dididik, namun tenaga pendidikan kita terbatas gitu. Dan untuk bisa menjawab itu sebenarnya sudah banyak upaya yang dilakukan oleh pemerintah. Faktor yang menentukan keberhasilannya itu dua ya. Keberpihakan pemerintah untuk menjawab masalah ini, dan ini sudah cukup sejauh ini dijawab dengan berbagai program. Salah satunya adalah program SM3T dan program Indonesia Mengajar yang datangnya dari swasta ya. Kalau Indonesia Mengajar kan dari masyarakat yang berkontribusi. Kalau yang dari negara itu salah satu programnya adalah program SM3T. Itu upaya yang paling terkenal gitu ya. Selebihnya ya ada upaya-upaya lainnya yang tidak banyak terekspos. Kemudian tapi faktor yang kedua adalah
kemauan atau kesadaran masyarakat untuk berkontribusi. Jadi akan menjadi sangat, ya ini adalah masalah yang besar. Masalah pemerataan tenaga pendidikan ini ya adalah masalah yang besar yang penyelesaiannya tidak bisa dilakukan hanya oleh pemerintah saja. Harus ada kesadaran dari masyarakat yang menunjang gitu. Contoh misalnya salah satu masalah yang sering dihadapi terkait tenaga kependidikan ini adalah gurunya banyak tapi terlokalisasi pada satu tempat saja. Misalnya di kota aja, di desa nggak ada gitu, tapi banyak gitu. Seandainya guru-guru ini kemudian mau untuk masuk ke sekolah-sekolah yang tidak di kota misalnya, tentu ini akan bisa dijawab. Tapi kan tidak semudah itu. Pemerintah juga nggak bisa bilang ditugaskan. Ya kalau pegawai negeri mungkin bisa ya, tapi kalau pegawai swasta gimana dong gitu. Kan butuh kesadaran gitu. Butuh kesediaan dari masyarakat juga untuk ditata oleh pemerintah, sehingga kemudian tujuan besar untuk menyelesaikan masalah pemerataan tenaga pendidikan ini bisa tercapai gitu. Di samping itu juga LPTK memberi peran dengan mencetak banyak guru untuk kemudian menjawab tantangan ini. Jadi memang masalah problematika pendidikan itu rata-rata adalah masalah yang kompleks, yang jawabannya ada, caranya tahu, tapi giliran ditanya mau ngejalanin apa enggak, nah itu beda-beda setiap orang gitu. Dan itu menjadi hak asasi setiap orang kan untuk kemudian memberikan jawabannya, apakah saya mau membantu atau ikut berkontribusi atau tidak gitu. Itu kurang lebih. Oke, itu adalah pertanyaan terakhir. Oke, ya itu adalah pertanyaan terakhir dari kesempatan kali ini. Semoga tanggapan dari saya bisa kalian mengerti, dan kalau memang ada yang mau didiskusikan lagi, silahkan tuliskan di kolom komentar ya untuk kita diskusikan lebih jauh. Sampai ketemu di kelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.